warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai biaya modal atau cost of capital dalam manajemen keuangan. Sebelum masuk lebih jauh, kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan biaya modal? Secara umum, biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana, baik dari utang, saham maupun laba ditahan. Nah, dari sini kita akan lanjut membahas fungsi, jenis, hingga perhitungan WACC atau Weighted Average Cost of Capital dalam perusahaan. Apa yang dimaksud dengan biaya modal? Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik hutang saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk menandai suatu investasi perusahaan. Adapun manfaat mengetahui biaya modal. Yang pertama adalah untuk menentukan proyek menguntungkan atau merugikan. Yang kedua sebagai discounting faktor dalam menghitung present value aliran kas. Dan yang terakhir adalah regulasi perusahaan yang monopoli. Fungsi utama biaya modal. Cost of capital. 1. Sebagai deciding factor dalam penganggaran modal, net present value, dan internal rate of return dalam keputusan investasi jangka panjang, capital budgeting. Biaya modal berfungsi sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan, required rate of return, atau tingkat bunga diskonto, discount rate. 2. Menentukan struktur modal yang optimal. Biaya modal berfungsi sebagai patokan atau discount rate dalam menilai kelayakan investasi. Proyek diterima jika hasilnya lebih besar dari biaya modal, seperti pada metode net present value dan internal rate of return. Selain itu, biaya modal digunakan untuk menentukan struktur pendanaan yang optimal agar biaya rata-rata WACC serendah mungkin dan nilai perusahaan maksimal. 3. Sebagai alat evaluasi kinerja manajemen. Biaya modal digunakan untuk mengukur apakah manajemen sudah bekerja dengan baik atau belum dalam mengelola kekayaan pemegang saham. Manajemen dianggap sukses jika bisa menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya yang ditanggung untuk mendapatkan modal tersebut. Pada slide berikutnya, ada jenis-jenis biaya modal. Yang pertama, biaya modal utang, cost of debt. Biaya ini berasal dari pinjaman perusahaan, seperti kredit bank atau obligasi, biasanya berupa bunga yang harus dibayar kepada kreditur. Yang kedua, ada biaya modal saham biasa atau cost of common equity, merupakan biaya dari penjualan saham yang berasal dari pemegang saham biasa. Lalu ada biaya modal rata-rata tertimbang, WACC, Weighted Average Cost of Capital, merupakan gabungan dari semua biaya modal berdasarkan proporsi masing-masing sumber dana atau laba ditahan, tidak ada kewajiban tetap, tapi investor mengharapkan dividen. Lalu ada biaya modal saham preferen, cost of preferred stock, biaya dari saham preferen yang memberikan dividen tetap kepada pemegangnya. Lalu yang terakhir ada biaya laba ditahan, cost of retained earnings. Ini sebenarnya sebagian dari modal sendiri, yaitu laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Di sini ada faktor-faktor. Yang ke-1, kondisi ekonomi. Faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar sangat mempengaruhi keputusan keuangan. Yang kedua, risiko dan ketidakpastian. Setiap keputusan keuangan mengundang risiko,
seperti risiko pasar dan risiko bisnis. Manajer keuangan harus mempertimbangkan tingkat risiko agar tidak merugikan perusahaan. Oke, selanjutnya yang pertama ada struktur modal. Komposisi antara utang dan modal sendiri harus seimbang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko, tetapi terlalu sedikit juga bisa menghambat pertumbuhan. Dan yang kedua, likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang baik menjaga kelangsungan operasional dan kepercayaan kreditur. Dan yang ketiga, profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba semakin tinggi, profitabilitas semakin baik, kinerja keuangan dan daya tarik yang bagi investor. Yang selanjutnya ada studi kasus. PT Angkasa Pura berencana melakukan investasi untuk mengembangkan pabrik baru. Manajemen perlu mengetahui biaya modal rata-rata tertimbang, atau yang disingkat WACC. Untuk menentukan tingkat pengembalian atau return minimal yang harus dihasilkan dari investasi tersebut agar dapat memenuhi ekspektasi kreditur dan pemegang saham. Pada slide ini ada data keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan dan kondisi pasar saat ini, diketahui data sebagai berikut. Nilai pasar utang sebesar 40 miliar rupiah. Nilai pasar ekuitas sebesar 60 miliar rupiah. Biaya utang sebelum pajak sebesar 10% per tahun. Biaya ekuitas sebesar 15% per tahun. Tarif pajak perusahaan sebesar 25%. Di sini ada perhitungan WACC untuk langkah pertama, yaitu menentukan total nilai modal atau V yaitu value. Nah, untuk rumusnya itu V value sama dengan D debt ditambah E equity. Value sama dengan 40 miliar rupiah ditambah 60 miliar rupiah sama dengan 100 miliar rupiah. Di sini masih perhitungan WACC untuk langkah kedua, yaitu menentukan bobot utang atau weight of debt dan ekuitas yaitu weight of equity. Nah, bobot utang atau weight of debt ini D per V alias debt per value sama dengan 40 per 100 sama dengan 0,4 atau 40%. Lalu untuk bobot ekuitas atau weight of equity sama dengan equity per value sama dengan 60 per 100 sama dengan 0,6 atau 60%. Untuk langkah ketiga, yaitu menghitung biaya utang setelah pajak atau KD after tax. Karena pembayaran bunga utang dapat mengurangi beban pajak perusahaan atau taksil, kita harus menyesuaikan biaya utang. KD after tax sama dengan cost of debt atau KD dikali dalam kurung 1 dikurangi T atau corporate tax rate. Lalu KD after tax sama dengan 10% dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,25 sama dengan 7,5%. Di sini masih ada perhitungan WACC, yaitu menghitung WACC menggunakan rumus. Untuk rumusnya yaitu WACC sama dengan weight of debt dikali cost of debt after tax ditambah weight equity dikali cost of equity. Lalu WACC sama dengan 0,4 dikali 7,5% ditambah 0,6 dikali 15%. Lalu di bawahnya WACC sama dengan 3% ditambah 9%. Lalu untuk hasilnya WACC sama dengan 12%.
Hasil perhitungan WACC dari PT Angkasa Pura adalah 12%, yang artinya setiap rupiah yang diinvestasikan oleh perusahaan memiliki biaya modal rata-rata sebesar 12%. Oleh karena itu, proyek investasi baru yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura harus mampu menghasilkan tingkat pengembalian ROI minimal di atas 12% agar dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan memenuhi ekspektasi para penyandang dana atau kreditur dan pemegang saham. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Weighted Average Cost of Capital atau WACC merupakan gambaran biaya rata-rata tertimbang yang harus ditanggung perusahaan dari seluruh sumber pendanaannya, baik dari utang maupun modal sendiri. Nilai WACC ini menjadi patokan penting dalam menentukan apakah suatu investasi layak dijalankan atau tidak, karena menunjukkan tingkat pengambilan minimum yang harus dicapai perusahaan. Jika nilai WACC rendah, maka biaya pendanaan relatif lebih murah dan peluang investasi menjadi lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika WACC tinggi, perusahaan harus lebih selektif dalam memilih proyek karena risiko yang ditanggung juga semakin besar. Dengan demikian, pemahaman terhadap biaya modal dan perhitungan WACC sangat penting dalam membantu perusahaan mengambil keputusan keuangan yang tepat dan menciptakan nilai bagi investor. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.